Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget muncul ketika saya membahas platform Prime XBT. Yaitu adalah, kok kira-kira gimana sih caranya saya bisa manfaatkan fitur copy trading dari Prime XBT? Nah, di video kali ini saya akan jelaskan lebih detail seputar copy trading. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Prime XBT merupakan salah satu partner kita di channel ini. Mereka merupakan exchange yang cukup dikenal karena fitur copy tradingnya. Saya akan jelaskan kenapa, dan juga saya akan jelaskan tips dari saya atau pendapat saya pribadi mengenai gimana sih kira-kira kalau saya pengen copy trading, saya akan cari tradernya yang model seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke websitenya Prime XBT, maka ini adalah tampilan yang akan kalian temukan. Dan ada beberapa tab di atas yang bisa kalian lihat di sini. Dan kita sekarang akan membahas mengenai copy trading. Nah, ketika kalian klik copy trading, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalian akan, lalu gimana kok saya cari trader yang cocok kira-kira? Karena di sini kan banyak banget nih listnya kan, ratusan yang bisa kalian ikuti. Jadi begini guys, kalau ini versi saya aja, ini kalian bisa klik untuk show 50 atau 100, kita pilih 100 saja sekalian. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya pengen copy trading gitu ya, dan saya pengen memilih trader yang cocok, pertama saya akan sortir dari active days-nya dulu. Di sini, kenapa sangat menarik? Karena Prime XBT memudahkan kita untuk men-screening. Karena ada berbagai statistik di sini yang bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian atur. Mau dari mana? Kalau misalnya dari saya pengen lihat yang active day-nya paling tinggi dulu. Alias dia memang sudah lama menjadi seorang copy trader. Karena kita nggak mau kan guys, yang mereka yang baru-baru gitu ya join, walaupun terlihat dari segi statistiknya mungkin bagus, apakah bisa konsisten? Itu pertanyaannya. Nah, karena itu saya pengen lihat atau sortir dari active days-nya dulu. Saya pengen lihat yang dia memang sudah lama dan aktif menjadi seorang copy trader. Nah, ketika kita sudah sortir di sini, oke, kemudian kita bisa lihat dari segi total profitnya mungkin. Oke, atau kalian pengen lihat dari segi follower. Yang lebih penting mungkin adalah dari segi profit ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini juga mereka sudah ada membantu kalian dengan mengasih rating. Oke, dan untuk di sini ratingnya yang cukup tinggi adalah 2, Bit Energy dan Mesh Crypto. Kalau misalnya kalian scroll ke bawah juga rata-rata bintang 4 ya. Yang bintang 5 itu sepertinya belum ada. Rata-rata itu bintang 4, kalau bintang 5 ada di sini. Tapi di sini yang bintang 5-nya permasalahannya active days-nya atau dia sudah aktif baru kurang lebih 2 bulan. Jadi menurut saya itu belum cukup guys. Takutnya nggak konsisten. Karena statistiknya oke, memang bagus, tapi apakah bisa terus-menerus seperti itu? Pertanyaannya seperti itu, gitu kan? Nah, jadi kita cari yang mungkin di top 20 saja di sini, yang udah 1 tahun sampai 2 tahunan menjadi seorang copy trader. Maka kita hanya akan temukan 3 pilihan. Yang pertama, Indis Plus Soil, kemudian ada Mesh Crypto, dan juga ada Bit Energy. Nah, kemudian kalau saya ini guys ya, kalau saya mungkin akan ngelihat juga untuk followers equity-nya. Oke, karena ini berarti kita bisa melihat apakah orang-orang yang mempercayakan dana mereka ini orang-orangnya yang gimana sih modelnya? Apakah yang mempunyai dana banyak atau enggak? Nah, di sini yang paling tinggi sepertinya adalah Bit Energy. Karena tentunya kalau kita mempunyai dana yang besar guys, kita pasti lakukan filternya itu lebih dalam. Daripada kalau misalnya kita cuma pengen coba $500 nih, ya udahlah taruh $500 coba-coba aja gitu kan. Daripada kalau misalnya orang-orang yang naruh misalnya $20.000 untuk di copy trade kan. Maka dia pasti akan melakukan riset lebih dalam gitu ya untuk bisa mencari trader yang dia mau. Nah, jadi ini juga adalah salah satu statistik yang cukup penting. Maka kalau dari data yang di sini terlihat yang paling baik menurut saya adalah Bit Energy gitu ya. Tapi ini opini saya pribadi tentunya. Memang ini tercermin juga dari followersnya yang cukup banyak guys. Ada sekitar 648 orang yang nge-follow dia, oke, atau nge-copy thread-nya dia. Ratingnya juga 4. Nah, selanjutnya lagi kita bisa melihat total profit yang dia hasilkan juga sebesar 781%. Nah, kalau kalian pengen lebih detailnya, kalian bisa klik dan nanti kalian akan temukan statistik yang lebih detail. Oke, total dari profit yang sudah dia hasilkan itu adalah 777%. Untuk hari ini saja, dia sudah mendapatkan 18,28%. Dan ini adalah grafiknya, guys. Oke, untuk hasil trading dia.
Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, pergerakannya cukup stabil ke atas, walaupun ada sempat drawdown di sini. Oke, tapi dia mulai merangkak naik lagi ke atas. Dan di sini kalian juga bisa cek statistik lebih lanjutnya. Oke, untuk profitability 7 hari terakhir itu 195%. 30 hari terakhir itu 207%. Untuk 90 hari terakhir itu minus 43%. Profitability untuk setengah tahun terakhir itu 47%. Sedangkan maksimum drawdown-nya itu 91%. Jadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa trader ini termasuk yang profil resikonya tinggi. Karena drawdown-nya itu bisa sampai 90-an%, guys. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Apakah kalian termasuk yang tipikalnya profil resikonya tinggi atau enggak? Kalau misalnya kalian bukan yang tipikalnya profil resikonya tinggi, kalian lebih jatuhnya ke arah konservatif, maka kalian, menurut saya ya, lebih baik mencari yang drawdown-nya itu kecil. Oke? Sedangkan untuk win ratio-nya di sini 43%, untuk 30 hari terakhir itu 39%. Dan kalian juga bisa cek untuk trading history dia selama beberapa hari terakhir. Walaupun tentunya nggak semuanya hijau ya guys. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hijau. Ya itu adalah hal yang wajar sebagai seorang trader gitu ya. Cuman yang perlu kalian lihat apakah sekali dia cuan, itu cuannya besar, loss-nya ya loss-nya kecil. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, mungkin dia ya di sini 1200%. Kemudian minus 94%, dan seterusnya. Kalian bisa cek semuanya di sini. Nah, kalau misalnya kalian sudah cocok, kalian bisa langsung aja follow. Gitu ya. Kalau misalnya belum cocok, ya udah kalian back lagi, gitu ya, cari lagi yang lain. Misalnya, kalian lebih pengen tahu, oke, kok gimana kalau yang lain nih? Nah, kita cek lagi. Yang ratingnya ini 4, cuma ada 3 kan? Maka, kalau saya lihat nih, kalau misalnya nggak yang di sini, kalau misalnya nggak cocok nih, profil resiko kalian masih termasuk rendah, nggak mau yang terlalu agresif, maka mungkin kalian bisa cek lagi yang lain. Katakanlah Mesh Crypto, coba kalian cek, gitu kan. Maka kalian bisa lihat grafiknya juga di sini, dan drawdown-nya itu juga kurang lebih 90%. Ya kan, jadi mirip-mirip aja. Jadi harusnya kalau misalnya dibandingkan antara Mesh Crypto dengan yang tadi, Bit Energy, ya saya lebih pilih Bit Energy. Nah, kita cek lagi. Indies plus oil, ya kan? Nah, di sini maksimum drawdown-nya 94%. Sama juga. Jadi, kalau misalnya diminta untuk memilih, ya tentunya saya memilih Bit Energy, guys. Kenapa? Pertama, active days-nya sudah besar, 489 hari, udah lebih dari setahun. Kemudian, equity dari para followers-nya itu banyak, 140.000 US dollar, atau kurang lebih 2 miliar rupiah. Kemudian dia juga secara data menghasilkan dengan cukup baik, plus 788%. Ini merupakan yang tertinggi kalau kalian lihat dari top 20. Oke, dari top 20 dia yang paling gede, 788,45%. Oke, atau kalian nggak terlalu pentingin active days-nya gitu ya. Kalian lebih penting, yang penting profitnya banyak kok. Ya, kalian bisa aja sortir dari total profitnya. Maka kalian akan ketemu dengan yang ini, Citadel 2, yang mempunyai total profit sebesar 4000%. Oke, active days-nya kurang lebih 2 bulan, followers-nya sudah ada 207. Dan di sini equity dari para followers-nya itu ada sekitar 44.000 dolar. Nah, kalau kalian mau cek, ya bisa diklik aja gitu kan. Kira-kira cocok nggak nih dengan profil resiko kalian? Nah, di sini maksimum drawdown-nya itu cuma 60%. Jadi termasuk cukup oke. Cuman memang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah dia bisa konsisten secara terus-menerus seperti ini gitu kan. Sedangkan untuk active days-nya dia baru 71%. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab dulu gitu ya. Profil resiko kalian seperti apa? Kalian lebih nyaman dengan tipikal trader seperti apa? Nah, baru kalian putuskan, oke, saya lebih ke arah konservatif. Ya, berarti saya cari yang drawdown-nya kecil. Oke? Atau saya lebih profil resikonya tinggi, ya boleh-boleh aja yang drawdown-nya tinggi, tapi dia tetap menghasilkan gitu. Ya kan? Jadi, itu adalah beberapa tips menurut saya yang bisa membuat kalian lebih baik lah ketika memilih trader-trader yang pengen kalian copy. Nah, kalau misalnya kalian lihat list di sini, untuk yang Blitzkrieg Fund itu malah bintang 5. Nah, kalau kalian penasaran kenapa bisa bintang 5 gitu kan, kita coba cek. Apa kelebihannya? Untuk drawdown-nya juga kurang lebih 65%, dan ini adalah trading-trading terakhir yang dia buat. Tapi kalau kita lihat dari historisnya banyak banget hijau ya guys. Ini oke banget sih kalau misalnya dilihat dari segi datanya. Walaupun kalau 7 hari terakhir ternyata minus 54%.
Ya, jadi ini semuanya adalah pertimbangan buat kalian. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan fitur copy trading dari Prime XBT, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kemudian kalian deposit, dan kalau kalian misalnya udah ketemu dengan trader yang cocok dengan kalian, kalian tinggal klik saja follow di sini, dan sudah. Kalian bisa mendapatkan passive income kalau memang ternyata trader yang kalian pilih itu menghasilkan cuan. So, saya rasa video hari ini cukup sampai di sini aja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua seputar copy trading. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.